Halo semua, kembali lagi dengan Ardi FM. Baiklah, di sini saya mau unboxing nih satu buah gadget lagi, yaitu ipong-ipongan lagi guys, karena dari packagingnya mirip-mirip banget ya sama video-video sebelumnya. Dan di sini untuk segelnya masih rapat dan langsung aja nih guys, kita unboxing guys. Untuk tokonya kali ini kita beli di toko Hansel, salah satu toko yang ramai juga ya untuk pembeliannya, followernya dan lain-lainnya. Oke, sini kita buka aja. Di sini tandanya segel ya. Dan ini dia untuk HP-nya. Jadi kali ini 13 Pro biasa. Kita lihat untuk boxnya ini OEM. Di sini tidak ada stiker-stikerannya ya. Jadi sudah dipastikan untuk kotaknya OEM parah alias KW. Kemudian di sini kita langsung buka aja guys. Nah, di sini kita lihat untuk handphonenya dan di sini untuk aksesorisnya ada kabel Type C dan di sini kita dapat SIM tray ejector. Gitu aja sih kalau kotak yang KW dan ini dia untuk HP-nya. Di sini kita singkirin dulu ya guys ya. Kita lihat di sini untuk bodinya sih terlihat masih mulus ya dan ini warnanya gold. Dan kita lihat di sini untuk bezelnya. Bezelnya nih masih asli guys dan di sini kalau ada antena sinyal seperti ini berarti regionnya LLA ya. Dan kita lihat lagi di bagian atas mulus, bagian samping juga mulus guys. Dan di bagian bawah nih ada segel bautnya WW 2 biwa dan di sini kita lihat untuk LCD-nya kalau dipantulin cahaya sih sejauh ini simetris ya dan di sini kita tinggal nyalain aja guys. Oke, di sini aku ada perbandingan ukuran sama iPhone 14. Kita lihat ya apakah dia ukurannya sama, apakah lebih kecil. Dan untuk ukurannya nih persis banget ya. Ternyata kalau kita jajalin seperti ini ukurannya sama ya. Oke, di sini untuk baterainya habis banget. 1%, 1% banget nih guys. Oke, di sini kita lihat dulu sebentar ya sambil dicas. Kalau dari layarnya ini smooth banget ya, walaupun dia 1% berarti dia 120 Hz-nya ini hidup ya. Karena di sini beda banget. Aku kasih lihat aja ya. Di sini tuh perpindahan animasinya smooth banget. Sini kelihatan bagus ya. Sini kita coba untuk tombol-tombolnya ini enak. Oke, selanjutnya kita ke pengaturan ke umum mengenai. Nah, ini regionnya LLA ya, sudah jelas. Di sini tidak ada notif apa-apa, memorinya 128 GB dan di sini SIM dikunci ya, berarti dia pakai AirSIM ya guys ya. Nah, kalau AirSIM itu seperti biasa aku kemarin bilang dari mulai iPhone 13 dan ke atasnya itu rata-rata unitnya sekarang sudah pakai AirSIM. Saatnya kita coba untuk kameranya. Oke. Oke, di sini kita cek-cek dulu untuk baterai health-nya. Di sini 100% ini sudah pasti suntikan ya. Oke, tidak masalah. Di sini juga untuk bezelnya dia simetris ya, atas bawah kiri kanannya terlihat. Dan di sini untuk LCD-nya dia nggak ngangkat sih. Nah, berarti ini kemungkinan besar ori ya. Nanti kita cek di True Tools. Di sini kita tes dulu untuk Face ID-nya guys. Kita coba untuk Face ID. Kita mulai. Oke, sini kita tes, kasih sandinya 000, tetap gunakan. Ini kita tes, set. Oke, bisa ya guys untuk Face ID-nya aman. Di sini kita hapus dulu lagi. Oh, ini benar-benar nih kalau ini benar-benar dia untuk promotionnya dia hidup beneran ya guys, karena di sini pas baterainya rendah kelihatan smooth ya, jadi beda banget sama yang kemarin yang 13 Pro Max tuh berarti LCD-nya udah gantian ya, padahal bezelnya simetris tapi memang tidak smooth itu guys. Nah, ini terasa banget kalau pas dipakainya. Oke, di sini untuk SIM cardnya nih, ini sih sudah pasti dia single SIM ya. Nah, dan kalau di Hansel ini kita nggak bisa request unit ya, karena memang dia di tokonya sudah ada quality controlnya sendiri. Jadi pas kita pesen ya udah kita cuman bisa terima aja langsung. Dan kalau kalian pilih yang WiFi only juga kalian nggak bisa pilih warna guys. Agak menyebalkan sih, tapi memang unitnya sih overall bagus ya. Dari 5 menit pertama nih terlihat untuk unitnya bagus. Di sini kita cek dulu True Tools di PC. Jadi di sini aku udah siapin PC guys. Oke guys, di sini seperti yang kalian lihat ini untuk warnanya gold ya. Jadi sesuai sama si bodinya. Di sini regionnya LLA. Charge time-nya 1 kali dengan baterai health 100%. Wow. Di sini kita klik verification report. Wow, 2022
RLA Gold 13 Pro, charge time-nya 1 kali, baterai life 100%. Di sini ternyata untuk baterai health-nya dia 100% ya guys. Tapi memang agak aneh sih, coba aku konekin ke WiFi dulu ya. Oke, untuk iOS-nya dia sudah 26.1 yang terbaru ya. Oke, kayaknya untuk SIM card-nya dia belum muncul ya untuk sinyalnya. Karena sellernya juga bilang dari barangnya dikirim sekitar 1 sampai 3 hari baru dia bisa nongol untuk sinyalnya. Dan ini untuk barangnya itu baru banget dikirim kemarin dan sampai hari ini dan belum ada 24 jam ya. Jadi kemungkinan untuk sinyalnya dia masih masih dalam proses ya. Jadi ntar kita tunggu aja. Cuman kalau AirSIM itu memang rata-rata kayak gitu guys. Apalagi ini kan sinyalnya tembakan ya. Jadi kayak begitu penyakitnya, jadi tungguin aja. Dan di sini untuk AirSIM-nya dia pakai USIM ya, sama seperti yang dipakai sama si iPhone 14 ku ini, dia juga pakainya USIM. Tes 1 2 3. Ini contoh perekaman kamera belakang. Di sini kita pakai mode ultra wide, dan di sini kita pakai 3 kalinya. Oke, di sini kita dengarkan. Oke, sini kita lanjut lagi. Tes ini contoh kamera depannya ya guys. Untuk kamera depannya bagus, dia aman. Contoh kamera depannya ya guys. Untuk kamera depannya bagus, dia aman. Tes ini contoh. Untuk speaker dan mikrofonnya aman. Ini kita tes juga untuk si speakernya. Suara atas dan bawahnya aman ya. Ini kita juga tes memo suara. Kita deketin dulu sama mulut. Tes 1 2 3. Ini contoh perekaman suaranya. Oke, di sini kita tes. Tes 1 2 3. Ini contoh perekaman suara. Dan kita coba apa lagi ya? Oke, di sini kita akan coba untuk LCD-nya. Di sini untuk tes LCD kita miringin aja nih sedikit. Nah, kita lihat pakai mata. Kalau kita lihat tidak ada pelangi di sini, tidak ada bias pelangi, berarti itu LCD-nya ya nggak 100% tapi 90% itu dia masih original ya. Karena kalau sepengalamanku di video-video sebelumnya dan aku udah baca di forum-forum juga kayak gitu guys. Jadi kalau LCD-nya tidak ori, pasti kita gini ini dia ada sedikit pelanginya gitu. Mungkin coatingnya berbeda ya, walaupun bezelnya sama-sama piece misalnya gitu. Nah, di sini juga yang paling kerasa sih kalau iPhone 13 Pro series, nah itu dia di promotionnya guys. Di sini untuk smooth layarnya tuh beda banget. Nah, jadi soalnya aku kan udah jajarin nih sama handphone yang di sebelah nih. Ini memang berasa banget gitu loh untuk bedanya pas kita scroll seperti ini. Oke, kita lanjut lagi. Kita cek untuk touchscreen-nya ya. Di sini kita masuk ke menu aksesibilitas. Kita pilih yang sentuh. Sini assist touch-nya kita hidupin dulu. Atau bisa juga pakai si aplikasi ini ya. Tapi di sini aku pakainya ini aja. Di sini kalian tinggal gini-giniin aja dari ujung sampai ujung, terus kalian gerakin seperti ini gitu. Kalau dia ngikut nggak putus-putus, berarti tidak ada touchscreen yang mati ya. Selanjutnya untuk tombolnya aman banget. Untuk silent modenya juga aman banget, dan tombolnya nih bunyinya nggak kocak ya. Jadi kayaknya emang cukup bagus untuk si backdoornya sama framenya. Di sini bagus banget sih, nggak ada lecet. Oke, di sini untuk LCD-nya pakai center guys. Kalau kalian mau ngebaret-baret di layar itu mudah banget. Kalian bersihin dulu sampai nggak ada bekas sidik jari ya. Dan bersihinnya jangan pakai tangan polos. Kalian harus pakai kain gini. Selanjutnya kalian tinggal buka center. Nah, kalian centerin aja kayak gini dan kalian cek apakah ada baret. Nah, di sini nggak ada baret. Dan selanjutnya di sini kita cek untuk si true tone-nya. Nah, di sini true tone-nya hidup dan ketika dinyalakan dia berubah menjadi agak kuning. Dan di sini kita senterin untuk sensor cahayanya. Nah, di sini dia naik terus ya. Berarti untuk sensor cahayanya juga masih normal. Oke guys, jadi di sini aku sudah nginstalin beberapa aplikasi kayak AnTuTu Benchmark, 3D Mark, dan Geekbench ya. Di sini untuk AnTuTu Benchmark-nya dia dapat skor 1.500
ya. Kemudian di sini juga aku nginstalin 3D Mark by Stress Test, dan di sini untuk skornya seperti ini guys. Dia di base skornya 2500 dan di low skornya 2100 dengan 85% stability. Kemudian di Geekbench juga di sini aku udah coba, dan untuk single skornya di 2200 dan multi core-nya 5000. Oke, jadi seperti itu dulu untuk video unboxing dan nyobain iPhone 13 dari si seller si Hansel tersebut ya guys. Jadi kesimpulannya sih untuk barangnya oke-oke aja ya dari Hansel ini. Walaupun kita nggak bisa request, tapi dikirim barangnya sesuai banget kok. Jadi nggak perlu khawatir ya. Untuk respon dari sellernya juga oke menurut aku. Seperti seller pada umumnya aja sih, dia nggak low respon. Untuk followernya juga banyak, untuk produk yang dijualnya juga banyak. Jadi kalian nggak perlu khawatir sih harusnya. Dan untuk unitnya overall itu bagus-bagus aja, dan aku puas ya sama unitnya. Dan untuk harganya juga masih mirip-mirip sama seller lain. Untuk masalah IMEI seperti biasa, karena ini barang Inter, jadi untuk IMEI itu tidak ada jaminan ya guys. Syukur-syukur bisa tahan lebih dari 3 bulan, kalau enggak ya udahlah. Memang iPhone seperti ini cocoknya untuk handphone kedua guys. Lagi-lagi jangan dipakai untuk HP pertama, karena kalau nanti sinyalnya nggak bisa, ya kalian repot sendiri nanti. Dan selalu pastikan kalau beli handphone di online seperti ini, kalian harus selalu full videoin unboxing prosesnya ya. Jadi kalau misalnya kalian lagi kurang beruntung kayak aku sebelumnya, jadi kalian kalau mau retur ada bukti yang kuat, jadi untuk proses returnya juga tidak ribet ya guys ya. Dan untuk seller ini kali ini sih oke-oke aja. Mungkin kalian ada pengalaman lain, bisa coba komentar di bawah ya, karena ini first time aku beli di seller ini dan barangnya sih oke-oke aja menurut aku. Dan ya seperti itulah untuk videonya. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita ketemu di video yang lain ya. Bye bye.